Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa anzalna ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati, yang kita cintai, kita banggakan Pak Romo Yai, para guru-guru, para ustaz-ustaz yang saya hormati. Alhamdulillah, tahan tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hingga siang hari ini, alhamdulillah bisa bermuajah kembali, dan bukan tidak direncanakan, selalu kata Pak Yai, selalu direncanakan, pasti direncanakan oleh Allah SWT. Kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita boleh berkumpul dan bisa saya berkunjung kembali silaturahim. Terima kasih Pak Yai. Salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia maupun di akhirat kelak. Pak Romo Yai yang saya hormati, alhamdulillah hari ini silaturahim saya yang luar biasa. Ya, saya tadi hampir mengatakan speechless, itu tidak bisa ngomong apa-apa karena satu hal yang pemandangan yang jarang saya temukan di sebuah lembaga pendidikan, khususnya untuk tingkat MTS ya maupun alia, yang kemudian memamerkan hasil karya yang luar biasa. Kemudian saya menyebutnya tadi bahwa mereka itu layak untuk menjadi pemain abad 21, karena paling tidak ada 6 kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh anak-anak kita dalam hal memasuki abad 21. Kemampuan atau kompetensi kreativitas, kompetensi kolaborasi, kemudian inovatif, kemampuan berpikir kritis, ya, dan kemampuan untuk kompetensi berkomunikasi, termasuk kompetensi kewarganegaraannya, dan kompetensi yang yang betul-betul dididik kita, yakni penguatan karakter. Nah, produk-produk yang telah dipamerkan itu kira-kira adalah bagian dari proses yang membentukkan kompetensi itu untuk anak-anak kita. Maka saya katakan bahwa insya Allah anak kita menjadi pemain pemeran atau peradaban masa depan abad 21 ini. Dan catatan saya lagi adalah bahwa model pembelajaran kurikulum merdeka kira-kira implementasinya seperti ini. Project based learning itu ya kira-kira seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita, bahwa ada satu project yang didesain, dilakukan, lalu kemudian diunjuk kira-kira seperti itu hasilnya. Ya, kemudian tinggal kita lihat. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar ada beberapa tema, tinggal disesuaikan aja tema mana yang paling. Tapi kira-kira proses implementasi dari project based learning seperti itu Pak Yai. Oleh karena itu ya mudah-mudahan untuk MTS dan MA ini menjadi role model untuk implementasi project based learning-nya. Tapi lagi-lagi yang membuat kita membanggakan adalah anak-anak yang relatif polos-polos, tapi kemudian mereka itu mampu untuk dididik dan berkreasi, dan hasilnya saya kira tanggung-tanggung kreasinya luar biasa. Yang saya perhatikan tadi misalnya ada pembuatan robot untuk mendeteksi korban-korban bencana. Ini kan produktif banget gitu. Ya, kemudian tinggal dikembangkan lagi, ditingkatkan kembali. Ya, saya kira sungguh luar biasa. Oleh karena itu saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan dilakukan oleh Ustadz Asati di sini di Pondok Pesantren Singapura Al Mufaridin, dan khususnya di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Silakan kemudian bisa dikreasikan untuk dikompetisikan baik di tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Ya, tadi ditanya oleh Gus Adib kenapa saya tertarik dengan robotik gitu. Ya karena saya tidak boleh membayangkan gitu dengan bahan-bahan yang sederhana itu tapi mampu membuat satu produk yang luar biasa. Banyak karya yang telah dibuat tadi, dan saya kira harapan saya bahwa apa yang dilakukan ini menjadi kalterisasi, dibuat kultur gitu. Setiap tengah semester, ciri khas di pondok pesantren ini semua lembaga pendidikannya melakukan unjuk kehebatan anak-anak. Silakan anak itu diberikan kesempatannya, potensi apa yang dikembangkan silakan tinggal dilakukan. Di bawah tentunya prinsip yang dilakukan oleh Pak Romo Yai, bahwa
di mana ada kebaikan di pikiran kita, lakukan dan buktikan. Kira-kira yang dilakukan di anak-anak kita, di santri-santri kita seperti itu. Saya kira ini catatan beberapa hal yang boleh saya sampaikan untuk kunjungan saya. Sekali lagi, terima kasih Pak Romoyai bisa bersilaturahim pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, doa dan harapan dari Pak Romoyai bahwa anak-anak kita itu menjadi butir-butir yang boleh menjadi inspirasi di semua daerah akan terwujud ya. Dan kalau sekiranya ada harapan untuk membuat lembaga ini, saya kira ini luar biasa lagi dan membuat pondok kita lebih komprehensif dan lebih lengkap. Ya, diibaratkan rumah makan, kita menyediakan rumah makan yang paling komplit. Masyarakat tinggal memilih mau di MTS, mau di Alia, SMP, SMA, SMK. Tetapi semua menu kita sediakan, dan menu itu tidak main-main. Menu untuk membentuk masa depan yang luar biasa. Saya mengibaratkan tadi Pak Yai bahwa anak itu dengan lembaga itu sama seperti panah dengan busurnya. Ya, ketika kita mau membuat supaya busurnya itu melejit, panah itu melejit dengan bagus, dengan tepat sasaran yang tepat, kira-kira diperbaiki busurnya. Dan pondok pesantren Singa Putih Al-Mufarridin ini sebagai busur yang paling baik untuk mau melejitkan panah-panah anak bangsa yang hebat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pesantren Singa Putih Munfaridin menyelenggarakan sebuah momentum yang sangat istimewa bagi anak-anak dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tidak lepas dari arahan Romo Kiai Haji Muhammad Syaiful Arifillah selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin, bahwa Singa Putih harus tampil beda. Pondok Pesantren Singa Putih harus menjadi pionir dan contoh role model bagi pendidikan di Indonesia. Seperti halnya sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu, di mana pemerintah baru merancang kurikulum merdeka. Di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin sudah menerapkan beberapa hal. Di antaranya, kami selalu melaksanakan ujian yang berbasis presentasi di depan kamera. Jadi masing-masing anak dilatih untuk menyusun portofolionya, melakukan persiapan dan langsung presentasi di depan kamera. Itu sudah berlaku beberapa tahun. Kali ini kita mulai suatu hal yang baru dengan project based learning, di mana anak-anak kita bebaskan untuk memilih inovasi apa yang ingin mereka lakukan. Tentu dengan stimulasi dari para guru sekalian yang menghantarkan mereka pada pencapaian maksimal dari potensi yang dimiliki. Terbukti hari ini kita melihat bahwa karya proyek daripada para santri ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka ada yang membuat robot, ada yang membuat maket stadion ramah sholat, luar biasa. Ada yang membuat simulasi vulkanologi gunung berapi, juga model penyelamatan daripada para korban serta penampungan pengungsi. Ini adalah pemikiran futuristik yang dimiliki oleh para santri yang ternyata tidak bisa dipandang remeh. Mereka siap untuk menjadi para pemain, bukan hanya menjadi seorang penonton yang akan menentukan arah kemana bangsa ini nanti akan menuju. Insya Allah dari Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin akan lahir generasi-generasi muda, pionir penerus bangsa, ulama-ulama dunia, cendekiawan dunia, teknokrat, pemimpin, bahkan konglomerat tingkat dunia. Insya Allah dengan kelima pilar tadi, Muslim di Indonesia bisa berkembang, mewujudkan bangsa Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabun wafun. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam rangka mewujudkan ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, siang hari ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah menghadirkan Abah Adimin ini yang dari pusat. Allah kehendaki bisa hadir melihat anak-anak yang berkarya. Semoga semuanya mulai awal dari akhir, khususnya cita-cita Pondok Pesantren Singaputi Munfaridin diridhoi oleh Allah. Semoga berkah dan manfaat, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren dan madrasah sama-sama berkembangnya demi kemakmuran bangsa yang tetap unggul tata kramanya. Madrasah proses moralitas bangsa tetap terus jaya. Pesantren dan madrasahnya demi agama dan bangsa. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Demi madrasah dan bangsa tercinta, berkuat dan kompakkan batinnya. Demi madrasah yang mulia, tinggi derajat makmur madrasahnya. Pesantren dan madrasah ini harus hebat, pelajar dan guru harus kuat, siswa-siswinya harus semangat, cerdas, peka dan berakhlak. Pantang mundur, tingkatkan prestasinya demi wibawa madrasah. Madrasah unggulan membangun masa depan, semangat tak terkalahkan. Madrasah bangsa ini harus mendunia, kuatkan tauhid yang nyata, wujudkan demokrasi bangsa, mulia jaya, makmur dan sentosa. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Pesantren dan madrasah sama-sama berkembangnya demi kemakmuran bangsa yang tetap unggul tata kramanya. Madrasah proses moralitas bangsa tetap terus jaya. Pesantren dan madrasahnya demi agama dan bangsa. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Demi madrasah dan bangsa tercinta, berkuat dan kompakkan batinnya. Demi madrasah yang mulia, tinggi derajat makmur madrasahnya. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana,